Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya, Farid Rahman, dalam acara Ngobrol Virtual. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu tamu kita nih, dari jauh, Mas Aditya Dimas Pradipta. Hai dulu, Mas. Ya, halo semuanya. Saya Adit. Terima kasih undangannya dari Mas Fari untuk bisa ngobrol-ngobrol nih di acara ngobrol ya, Mas ya. Ya, betul sekali, Mas. Ya. Oke. Sekarang Mas Adit ini kebetulan adalah sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung ya, Mas. Betul sekali. Nah, sebelumnya bisa diceritain dong, Mas, apa sih yang dipelajari di sana itu? Mungkin kan pada penasaran juga. Mungkin juga ada yang baru dengar malah. Ya, Mas, baik Mas. Mungkin sedikit ya, Politeknik Kesejahteraan Sosial itu sebelumnya namanya STKS, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Nah, setelah tahun 2019 ada peraturan bahwa semua sekolah tinggi harus diubah jadi Politeknik, akhirnya berubahlah nama kita menjadi Politeknik SOS, Politeknik Kesejahteraan Sosial. Jadi kampus kita tuh kampus kedinasan ya di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mungkin kalau STAN mungkin yang paling tenar kan STAN ya, STAN itu di bawah Kementerian Keuangan gitu. Nah, kita tuh di bawah Kementerian Sosial. Nah, terus apa sih Politeknik SOS itu? Politeknik SOS ya sebuah kampus atau sekolah tinggi di mana dia untuk mencetak lulusannya itu sebagai pekerja sosial profesional. Nah, pekerja sosial itu apa? Kalau pekerja sosial itu pekerja yang untuk membantu masyarakat Indonesia, baik individu, keluarga maupun masyarakat untuk bisa menjalankan keberfungsian sosial. Mungkin secara gampangnya itu Mas, untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat itu. Nah, kalau yang dipelajari apa? Mungkin di awal semester tuh belajarnya masih umum sih ya, kayak PPKN tuh masih ada bahasa Inggris, sosiologi, dan ya kebanyakan ilmu sosialnya Mas. Nah, kemudian memasuki semester 2, semester 3, semester 4 selanjutnya itu mulai menjurus. Kayak kita tuh belajar mengenai teknik-teknik dalam pertolongannya, mulai dari awal asesmen permasalahan, kemudian nanti ada kita menyusun bagaimana cara intervensinya, atau apa yang bisa kita lakukan untuk masalah dari klien kita nantinya, sampai di akhirnya nanti ada terminasi dan rujukannya seperti apa gitu secara singkatnya. Oh iya, baik. Berarti secara garis besar dalam Politeknik ini nih mempelajari tentang kemasyarakatan seperti itu ya, Mas? Betul, masyarakatan dan masalah-masalah yang dihadapi. Oh iya, masalah. Ya, pada kesempatan kali ini karena kita datangan tamunya dari tentang sosial masyarakat ya. Nah, kita kali ini akan mengangkat tema yang pastinya berhubungan erat dengan masyarakat, yaitu tentang kesejahteraan sosial. Nah, di Indonesia kan sudah kita ketahui bahwa tingkat kesejahteraan sosialnya itu belum merata ya. Kadang di kota besar pun kita melihat kesejahteraan sosial itu masih terjadi tumpang tindih, belum merata. Nah, tanggapan dari Mas Adit ini sendiri seperti apa tentang kesejahteraan sosial di Indonesia? Sebenarnya untuk kesejahteraan sosial sendiri kan ya kita angkat dulu dari konsep sejahtera ya. Kalau mungkin sejahtera ya kita sudah paham lah, mungkin pandangan orang sejahtera itu kayak bisa makan dengan enak gitu kan, bisa kerja tanpa takut ada risiko kecelakaan gitu. Nah, itu memang konsep sebetulnya dari kesejahteraan itu seperti itu. Nah, kalau secara teoritis sendiri kesejahteraan sosial itu suatu kondisi di mana warga negara mampu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan di sini dalam artian material, spiritual, dan sosial tentunya. Nah, siapa sih yang harus menyelenggarakan kesejahteraan sosial ini? Untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial di Indonesia ini yang memiliki kewajiban bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk tanggapan saya mengenai kesejahteraan sosial di Indonesia ya memang benar yang dikatakan Mas Wari tadi, bahwa ya kita masih berusaha lah, negara kita masih berusaha. Cuman
sudah bagus sih. Misalnya saja sudah sekarang kan yang menjadi unggulan dari Kemensos sudah ada PKH, kemudian sudah ada PPNT. Walaupun pada implementasinya dan pengaplikasiannya masih banyak katakan maaf masih banyak cacat atau kurangnya ya di sana sini. Cuman kan ya Indonesia masih terus berusaha lah untuk mewujudkan dari konsep kesejahteraan sosial itu sih Mas. Ya. Lalu untuk mencapai kesejahteraan sosial kan masih ada faktor-faktor pendukung ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas faktor pendukung yang dapat mendukung terjadinya percepatan kesejahteraan sosial itu kira-kira apa saja seperti itu? Iya, untuk faktor pendukungnya kan tadi saya sudah sebutkan ya. Untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini, maaf ada gangguan sebentar. Nah, untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini kan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat itu sendiri. Artinya, untuk yang mendorong terjadinya percepatan kesejahteraan sosial ini ya semua aspek ini harus saling berkolaborasi lah. Nah, dari pemerintah pusat contohnya sudah mengeluarkan tentang PKH kan. Itu untuk menjamin keluarga miskin terutama untuk pendidikannya, kesehatannya dan sebagainya. Kemudian dari pemerintah daerah contohnya saat lagi ada wabah pandemi ini kan. Itu dari pemerintah daerah khususnya Jawa Tengah kan mungkin ada yang namanya Jogotongo kan. Nah, itu kita saling mengingatkan solidaritas kita antara masyarakat sama lain. Itu juga bisa mendorong cepatnya kesejahteraan sosial terwujud. Nah, dari masyarakat sendiri juga bisa Mas. Contohnya tuh ada mungkin di daerah Mas mungkin ada kayak jimpitan atau iuran apa per bulan. Nah, itu nanti digunakan untuk membantu nih misalnya ada kematian atau ada apa keperluan apa untuk masyarakat miskin utamanya ya. Nah, itu bisa juga untuk mendorong percepatan kesejahteraan sosial. Nah, oh iya. Berarti sebenarnya faktor pendukung itu sudah banyak ya di sekitar kita, namun mungkin kita kurang menyadari saja. Banyak. Ya, betul. Nah, namun pada kenyataannya ya Mas ya, pada era sekarang, apalagi pandemi seperti ini, banyak juga faktor yang menghambat hal itu bisa terjadi. Nah, menurut Mas sendiri, kalau faktor penghambat yang sekarang terjadi itu apa saja Mas? Faktor penghambat jelas lah. Yang pertama pasti dari pemerintah pusat korupsi. Kita lihat dari contohnya saja bansos kemarin ya, yang tutup mata. Ya itulah itu korupsi itu parah. Itu paling faktor utama sih. Kemudian dalam segi ini implementasi programnya, artinya contohnya saja kita ambil ya program unggulan dari Kemensos ya mungkin BPNT dan PKH kita ambil contoh itu. Dalam pengimplementasinya mungkin banyak yang masih belum tepat sasaran gitu kan, masih ada yang tumpang tindih datanya sehingga bisa yang seharusnya dapat jadi nggak dapat gitu kan. Nah, kemudian kalau dari masyarakatnya sendiri faktor penghambatnya ya mungkin terkadang rasa solidaritasnya terutama di perkotaan ya. Kalau di desa saya yakin masih rasa kekeluargaannya itu masih erat ya. Kalau di kota kan udah agak egoismenya udah tinggi gitu Mas. Itu yang menghambat sih. Faktor individu. Nah, ya. Berarti seperti itu juga apa ya? Mengaruhi antara daerah juga faktor penghambatnya mungkin beda-beda ya Mas. Tadi kan bisa disebutkan di pedesaan atau perkotaan itu juga sudah mengalami perbedaan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, ya, selanjutnya kan jika kita berbicara tentang kesejahteraan sosial, namun itu belum terjadi 100% atau menyeluruh di masyarakat, nantinya kan juga akan menyebabkan kesenjangan sosial di antara masyarakat. Seperti itu kan, Mas? Ya, betul. Nah, ya, betul. Kesenjangan itu sebenarnya salah satu faktor penghambat juga sih tadi kesenjangan sosial itu jadi faktor penghambat terwujudnya kesejahteraan tersebut. Kesejahteraan sosial. Nah, ya, dalam kesenjangan sosial juga kan kita sering menemui nih Mas di masyarakat tentang kecemburuan sosial. Nah, itu mungkin yang sering terjadi ya.
nggak hanya di perkotaan, di pedesaan pun juga mungkin sering kita jumpai. Kira-kira ya, jika dilihat dari sudut pandang kita menyikapi kecemburuan sosial itu seperti apa? Harus menyikapi seperti apa dalam menemui kecemburuan sosial di masyarakat itu? Ya, kecemburuan sosial itu kan ya lahir mungkin awalnya dari kesenjangan tersebut ya Mas ya. Kesenjangan sosial juga kan lahir juga karena beberapa faktor. Mungkin dari pemerintah itu kurang ratanya distribusi, misalkan kan kalau di Indonesia sendiri berpusat kita tuh hanya di Jawa. Sementara kalau di Papua, di Kalimantan tuh untuk akses masih jarang lah, susah. Nah itu kan yang dinamakan dari definisi kesenjangan itu di situ Mas, adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan kan. Nah akhirnya dari kesenjangan atau ketimpangan itu kan menyebabkan kecemburuan. Akhirnya masyarakat berinisiatif terhadap masyarakat lain. Dan mengenai tanggapan saya mengenai bagaimana yang dalam kecemburuan ya, itu balik lagi ya harus diatasi masalahnya itu tadi sebenarnya. Kesenjangannya harus dikurangi dan distribusinya harus diratakan, baik dari segi ekonomi maupun akses segala fasilitas kesehatan lah atau pendidikan atau apa, itu harus dikurangi gitu, sehingga bisa mengurangi juga nantinya mengenai kecemburuan sosial itu. Umumnya ya yang paling bisa dilihat kan dari antara kota dan desa ya Mas ya. Kalau di kota tuh gampang, apa mau gampang, kemudian kalau di desa ya agak sulit lah gitu. Yang mengurangi kecemburuan itu tadi ya itu faktor dari penyebab munculnya kecemburuan itu ya harus dikurangi. Oh ya, baik. Berarti intinya dalam kita menyikapi faktor kecemburuan sosial itu sebelumnya itu saling terkait ya, antara mungkin pemerintah daerah, pusat, dan sampai akarnya itu ya. Berarti dengan kata lain, pemerintah pusat atau yang akar pemberi ini harus mempunyai kebijakan yang bagus, strategis, agar di bawah-bawahnya terutama masyarakat itu merasakan dampak yang bagus dan mencegah terjadinya kecemburuan sosial, begitu ya Mas? Ya makanya di awal kan saya tadi bilang penyelenggara kesejahteraan sosial ini kan mulai dari atas, pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, sampai ke masyarakat sendiri. Artinya kan semua aspek atau semua lini ini harus saling kolaborasi kan. Misalkan dari atas, dari pemerintah pusat sudah bagus nih programnya bla 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 bla, ternyata sampai di bawah ada yang bermain curang kah atau apa gimana, kan sama aja gitu. Sampai di bawah juga nggak meramatakan masyarakat apa manfaatnya gitu. Oh iya, baik. Ya mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita cukupkan dulu untuk episode kali ini. Mungkin bisa disambung pada lain kesempatan ya Mas. Baik, siap. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau menjadi tamu kami dalam acara ngobrol ini. Ya mungkin kita juga bisa kapan-kapan bisa bertemu langsung atau ngobrol lah seputar topik yang sama. Karena jika kita membicarakan tentang kesejahteraan sosial, pastinya akan membutuhkan waktu yang lama dan merembet atau menjalar ke bagian-bagian yang lain juga seperti itu. Nah, ya kita cukupkan. Kita cukupkan dulu pada acara kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.